warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Tentunya sehat dan bersemangat ya. Terima kasih saya ucapkan ke teman-teman yang udah menyempatkan hadir dengan sangat antusias dan selamat datang di acara Your Say TOEFL Preparation Class bersama TOEFL Warrior. Perkenalkan, saya Yormin Galuh yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, Yormin akan membacakan beberapa aturan yang harus diterapkan selama acara agar lebih kondusif ya teman-teman. Yang pertama, seluruh peserta wajib mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Nah, yang kedua, peserta diharap untuk menonaktifkan suara dan dapat mengaktifkannya ketika dipersilahkan oleh Yormin. Yang ketiga, peserta diharap berpartisipasi dengan aktif dan menjaga kondusif, serta mengikuti rangkaian dari awal hingga akhir. Nah, nanti di akhir acara, Yormin akan memberikan link presensi yang wajib diisi itu maksimal sampai jam 21.00. Jangan lupa untuk screenshot Zoom-nya sebagai bukti bahwa teman-teman udah ngikutin acara Your Say TOEFL Preparation Class dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman, Your Say TOEFL Preparation Class ini adalah bentuk kolaborasi yang diadakan oleh YourSay.id dengan TOEFL Warrior. Nah, teman-teman boleh banget nih ngecek Instagramnya di @toefl.warrior. TOEFL Warrior ini adalah lembaga belajar bahasa Inggris yang menyediakan kursus TOEFL ITP, ITP, IBT, dan IELTS. Jadi buat teman-teman yang pengen banget jadi jago bahasa Inggris atau butuh sertifikasi bahasa Inggris sebagai salah satu persyaratannya, teman-teman bisa banget nih ke TOEFL Warrior. Oke, kalau boleh tahu nih, teman-teman dari mana aja nih? Komen dong, teman-teman berasal dari mana aja? Wah, aku dari Bandung, Kak. Seru banget. Dulu pernah sih ke Bandung. Saya ada yang dari Bengkulu juga. Oh, ada yang dari Jogja, dari Makassar. Wah, rame ya. Kita dari beragam daerah di Indonesia. Dan teman-teman sekarang ada di sore hari ini dengan antusias buat ngikutin TOEFL Preparation Class nih. Nah, uh, aku nggak sendiri tentunya. Yang akan mengisi materi kita pada sore hari ini adalah Kak Mahmud Rofi'i. Nah, Kak Mahmud Rofi'i ini adalah founder sekaligus mentor di TOEFL Warrior. Halo Kak Mahmud. Maaf Kak, suaranya kurang jelas. Boleh coba lagi? Tes tes, suara saya udah jelas ya. Oke. Nah, udah ada masuk. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Kak. Gimana nih kabarnya Kak, Ya. sore hari ini? Alhamdulillah baik ini walaupun ya lumayan panas sih nih. Kalau boleh tahu Kak Mahmud di mana nih? Lagi di Di mana? Jawa Timur saya, dekatnya Surabaya gitu ya. Deket inilah ya, kabupaten lah ya, anak kabupaten saya. Oh, bilang lagi panas banget ya. Kalau di Jogja sekarang lagi mendung sih gitu, jadi nggak terlalu panas. Kak, kalau boleh tahu, eh, TOEFL Warrior itu boleh nggak sih dijelasin lebih lengkapnya lagi seperti apa gitu? Dari mana ya? Mungkin awal-awalnya aja ya. Jadi waktu ini kan, apa namanya awal-awalnya kan waktu pandemi itu kan kami sebenarnya yang mendirikan bukan saya sendiri. Jadi saya bersama istri yang mendirikan itu. Dulu kami itu tutor di salah satu kursusan yang lumayan terkenal ya di kampung Inggris dan juga sampai menjadi kepala divisi. Saya sendiri juga kepala divisi, istri juga iya. Istri menggantikan saya jadi kepala divisi waktu ini ya, waktu apa namanya, saya cuti waktu itu kan. Terus habis itu kena pandemi, itu berhenti. Terus akhirnya
banyak yang anak-anak itu yang nggak bisa kursus gitu ya karena mati total. Ya akhirnya kami membuka private dikit-dikit gitu kan. Tapi lama-lama kok jalan terus ya udah lanjut gitu. Itu ya sedikit inilah ya sedikit gambaran awal mulanya TOEFL Warrior seperti apa. Nah, kami awal-awalnya fokusnya di TOEFL ITP. Kemudian lama-lama kita berkembang di apa namanya IBT dan juga di IELTS untuk sekarang. Tuh. Oke, kalau boleh tahu apa aja nih Kak bedanya TOEFL ITP, IBT, dan IELTS ini gitu? Oke, sebenarnya pertama kalau TOEFL IBT sama ITP itu mereka mirip ininya, penyelenggaranya sama. Nah, kalau IELTS itu penyelenggaranya beda. Nah, untuk persyaratan sendiri biasanya kalau ITP itu digunakan untuk persyaratan di luar ini ya, negara-negara luar berbahasa Inggris. Jadi kayak seumpama di Indonesia itu kan negaranya tidak menggunakan bahasa Inggris kan sebagai bahasa utama. Nah, biasanya itu digunakan ITP untuk syarat masuk kampus, untuk syarat masuk kayak BUMN, CPNS kayaknya ini ya pakai ITP juga atau institusi-institusi tertentu. Nah, kayak di negara lain yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama, ITP juga diterima. Kayak di Jepang, terus kemudian di Malaysia itu kan juga diterima, atau di negara-negara Eropa Timur. Sedangkan IBT eh, yang penyelenggaraan sama dengan ITP. Cuma kalau IBT itu lebih ini lagi, lebih apa namanya lagi, lebih banyak lagi yang menerima. Jadi di semua dunia, di seluruh dunia itu menerima IBT. IELTS pun sama. Untuk komponen tesnya sendiri, IBT sama IELTS itu sama. Komponen tesnya terdiri dari listening, kemudian terdiri dari reading, kemudian speaking sama writing. Sedangkan kalau ITP itu beda sendiri dia. Yang pertama ada listening, kemudian ada structure, dan kemudian ada apa namanya reading. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah yang TOEFL ITP itu sendiri, karena yang lumayan banyak banget dibutuhkan di sini di Indonesia itu kan ITP. Kalau IBT lebih akademis yang nya luar negeri, sama kayak IELTS. Tuh. Wah, seru banget ya teman-teman. Ternyata beda-beda dan penggunaannya juga beda-beda nih. Nah, jadi buat teman-teman yang masih ragu banget, gimana sih? Aduh, aku pengen banget bisa bahasa Inggris, atau kayak aku pengen daftar beasiswa luar negeri, tapi butuh syarat TOEFL, terus IELTS-nya gitu. Teman-teman bisa banget ke TOEFL Warrior gitu. Di Instagramnya di @toefl.warrior. Nah, teman-teman jangan takut kayak aduh tapi aku bener-bener nggak tahu bahasa Inggris gitu. Nggak apa-apa, karena di TOEFL Warrior teman-teman bakalan bener-bener diajarin dari nol dan diberikan garansi skor kalian tuh up to 550. Wah, keren banget kan gitu. Oke, mungkin teman-teman udah nggak sabar ya mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari Kak Mahmud. Kepada Kak Mahmud, saya persilahkan. Oke, ini saya share terlebih dahulu. Ini Eurosay TOEFL Preparation Class tentang TOEFL ITP. Nah, tadi sempat saya singgung sedikit ya tentang TOEFL ITP, perbedaan dengan TOEFL IBT dan juga IELTS, yang mana nantinya juga akan saya kasihkan lagi. Nah, pertama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mahmud Rofi'i. Nah, saya merupakan Master of Educational Leadership di Monash University, Australia, dan juga memiliki beberapa pengalaman yang lain seperti KKN International Program, kemudian Kepala Divisi TOEFL yang tadi sudah sempat saya singgung, dan juga saya mendirikan TOEFL Warrior bersama istri saya gitu. Nah, kemudian yang akan kita pelajari kali ini yang pertama adalah Intro to TOEFL. Nanti kita akan mempelajari beberapa ya. Yang pertama tentang TOEFL itu sendiri, tentang masing-masing skillnya, kemudian tips-tipsnya, cara belajarnya. Ya, karena penting bagi saya cara belajar itu penting, bukan hanya cara mengerjakan ya. Karena kalau kita tahu cara mengerjakan tetapi tidak tahu cara belajar itu pun juga susah juga gitu. Nah, kemudian nanti kita juga akan membahas beberapa materi yang eh, sering banget muncul di dalam TOEFL, baik itu di listening, kemudian di structure maupun di readingnya. Nah, pertama, TOEFL itu apa sih gitu kan? Nah, sebenarnya TOEFL itu merupakan Test of English as a Foreign Language, tes bahasa Inggris sebagai bahasa foreign ataupun bahasa asing. Nah, di sini merupakan a standardized test, merupakan tes yang distandarisasi untuk measure the English language ability of non-native speakers, yaitu untuk mengukur
Inggris dari non-native speaker atau orang-orang seperti kita ini, orang-orang yang bukan native bahasa Inggris, yang bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris. To enroll in English speaking universities. Jadi awalnya tujuannya adalah untuk mengetes kita yang mau enroll in English speaking universities, yang mau daftar ke kampus-kampus bahasa Inggris. Tesnya sendiri diadminister atau diadakan oleh sebuah organisasi namanya ITS. Nah, ITS ini merupakan satu-satunya apa namanya? eh, pe- yang mengembangkan lah ya, yang mengembangkan dan juga sampai memberikan tes TOEFL dan juga sampai memberikan sertifikat TOEFL itu. ITS itu sendiri merupakan organisasi yang ada di Amerika Serikat sana. Bedanya sendiri dengan IELTS, kalau IELTS itu lebih ke British, sedangkan TOEFL itu lebih ke American. Jadi seperti itu. Nah, walaupun awalnya digunakan untuk to enroll in English speaking universities untuk daftar ke kampus yang berbahasa Inggris, tetapi lama-kelamaan TOEFL ini digunakan makin meluas seperti yang tadi sempat kita bahas, yaitu untuk daftar ke instansi tertentu yang ada di baik itu di dalam maupun di luar negeri. Nah, memangnya kenapa sih kita harus belajar TOEFL? Sebenarnya nggak harus banget ya, karena belajar TOEFL itu ya hanya penting untuk mereka yang membutuhkannya saja gitu. Kalau semua nggak membutuhkannya juga nggak terlalu butuh untuk belajar TOEFL. Nah, yang butuh biasanya siapa gitu. Nah, kalau dulu orang-orang yang mau masuk kampus luar negeri. Kalau sekarang itu beda lagi. Sekarang syarat kelulusan S1 pun pakai TOEFL. Kemudian syarat masuk S2, S3, S3 juga pakai TOEFL. Ataupun kalau ada kampus-kampus tertentu itu memiliki ini sendiri, memiliki jalur sendiri seperti di UGM punya SET gitu ya, di UI punya SIMA yang semacam itu. Nah, itu pun soal-soalnya itu pun juga mirip dengan TOEFL. Jadi kalau mempelajari TOEFL itu udah apa namanya bisa digunakan untuk eh, tes-tes yang lainnya juga. Nah, syarat masuk kampus luar negeri juga ini masih bisa digunakan juga TOEFL, terutama yang IBT. Kemudian syarat masuk kerja dan juga syarat PNS ataupun BUMN. Nah, kalau teman-teman butuh, teman-teman bisa mempelajari ini. Jadi saya asumsikan teman-teman semua butuh ya karena ikut kelas ini. Nah, tipe-tipenya sendiri ada IBT, Internet Based Test, Paper Based Test, ITP, dan juga TOEFL Junior. Nah, tadi IBT sama ITP sudah kita jelasin. Kalau PBT ini sebenarnya eh, jenis apa namanya soal-soalnya sama kayak ITP. Tetapi dia setara dengan IBT. Nah, di situ digunakan di negara-negara atau wilayah-wilayah yang tidak terjangkau internet. Nah, karena kita terjangkau internet, itu nggak ada PBT, adanya ITP. Nah, dia bisa dilakukan online maupun offline kalau ITP ini. Nah, sekarang banyak yang online juga. Sekarang kita mengenal TOEFL ITP terlebih dahulu. Mungkin apa namanya? Saya bisa tanya ke teman-teman sendiri terlebih dahulu. Nah, bagi teman-teman di sini udah pernah mempelajari TOEFL ITP atau belum? Atau ini baru pertama kali? Teman-teman bisa menjawab di kolom chat agar saya nanti bisa mengira-ngira bagaimana saya menjelaskan materi nanti. Baru pertama kali ya. Oke. Oke, jadi baru pertama kali. Nah, eh, TOEFL ITP sendiri skornya kan macam-macam ya, dari yang dasar sampai yang tinggi gitu. Nah, apa namanya? eh, kita biasanya juga memiliki starting point. Starting point-nya itu berapa gitu. So, mama target skor kita itu 500. Nah, atau 550. Starting point kita 400 gitu. Nah, di situ biasanya jangka waktu untuk mempelajari TOEFL itu pun bermacam-macam. Tergantung starting point kita, kemudian tergantung juga apa namanya kemampuan kita di dalam bahasa karena orang-orang kan memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi orang yang memang kecerdasannya di dalam bahasa, ada yang orang kecerdasannya di dalam seni, ada juga yang kecerdasannya di dalam teknik gitu kan seumpama atau matematika yang sains gitu ya. Nah, kan macam-macam. Nah, maka biasanya syarat-syarat di dalam pekerjaan pun itu kan apa namanya ya tergantung ke dalam tingkat ininya. Apa namanya perbedaannya dengan bahasa. Kalau seumpama di kampus-kampus gitu ya, biasanya yang sains-sains itu syarat bahasanya itu lebih rendah. Sedangkan di kampus dengan jurusan-jurusan sosial itu syarat bahasanya lebih tinggi. Karena memang kalau jurusan sosial membutuhkan penguasaan bahasa yang lumayan bagus. Sedangkan kalau jurusan yang teknik ataupun sains yang semacam itu nggak terlalu perlu. Nah, di sini kita mengenal TOEFL ITP terlebih dahulu. Oh ya, sebelum itu sebagai gambaran saja, eh, waktu pertama kali saya belajar TOEFL, itu kan saya belajar TOEFL-nya itu di kampus. Nah, waktu itu saya belajar TOEFL pertama kali lumayan lumayan kaget juga karena kan baru pertama kali juga. Jadi mirip dengan teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman kaget di sini jangan terlalu pusing ya karena memang TOEFL itu memang susah.
Ya walaupun nggak sesusah itu sebenarnya. Saya bukan nakut-nakuti tapi ya memang sebenarnya bisa dikatakan kalau ada yang mengatakan susah ya bisa jadi dikatakan susah. Tetapi kalau semua udah bisa itu udah gampang aja gitu sebenarnya. Oh ternyata cuma gitu doang gitu kan. Nah awal-awal saya belajar pun juga seperti itu. Juga kayaknya susah banget gitu ya TOEFL. Tetapi setelah lama belajar gitu, saya belajar TOEFL itu selama 3 bulan. 3 bulan itu mendapatkan skor ya lumayan lah ya, cukup lah ya untuk daftar beasiswa gitu intinya. Nah, sebenarnya jauh lebih cukup ya, bukan hanya sekedar cukup, tapi jauh banget dari kata cukup itu. Nah, saya yakin teman-teman nanti juga seperti itu. Nah, ini karena ini baru pertama kali, semoga ini menjadi satu langkah yang sangat ini ya, yang sangat bagus buat teman-teman untuk mengenal TOEFL yang lebih lanjut. Jadi saya harap nanti belajarnya nggak cuma 1 kali, nanti juga teman-teman bisa mempelajari lebih dalam lagi. Kalaupun nanti teman-teman memang ada tujuan untuk menggunakan apa namanya sertifikat TOEFL untuk keperluan teman-teman masing-masing. Nah, yang pertama kita mengenal TOEFL ITP terlebih dahulu. TOEFL ITP itu sendiri apa? TOEFL ITP itu sebenarnya isinya yang pertama listening. Dia ini terdiri dari 50 pertanyaan, kemudian 3 section, kemudian sekitar 35 sampai 40 menit dikerjakan dalam waktu 35 sampai 40 menit. Kemudian structure and written expression itu terdiri dari 40 pertanyaan. Kemudian 2 sections, dia terdiri dari 2 section dan juga dikerjakan selama 25 menit. Nanti kita dive deeper ke ini ya, ke masing-masing topiknya. Kemudian reading comprehension sendiri ada 50 pertanyaan. Dia terdiri dari 5 bacaan dan juga terdiri dari 55 menit. Dikerjakan dalam waktu 55 menit. Jadi keseluruhan ini kurang lebih dikerjakan dalam waktu 2 jam, 2 jaman lah ya. Dan persiapannya ya 2 jam setengah ataupun sampai 3 jam gitu. Tapi untuk mengerjakannya lagi sekitar 2 jaman itu. Itu untuk mengerjakan TOEFL ITP sendiri. Jadi mengerjakan tes bahasa Inggris selama 2 jam itu lumayan menguras energi. Jadi teman-teman kalau memang mau di itu benar-benar kalau meluangkan waktu dan juga mempersiapkan energinya. Nah, saya waktu itu kan ya tesnya masih offline dulu belum ada yang online. Jadi saya sebelum COVID waktu itu tes tahun 2019-an kalau nggak salah di Jogja juga waktu itu di UNY saya tesnya. Nah, di sana saya mempersiapkan diri tidak hanya mempersiapkan pembelajarannya saja, materinya saja, tetapi juga mempersiapkan kondisi tubuh juga. Karena waktu itu kan perlu di Jogja, jadi saya harus menginap karena saya kan waktu itu dari Pare kan, dari Pare. Jadi saya harus menginap dan nggak langsung gitu ya, langsung ke sana langsung tes itu nggak menginap berapa hari ya waktu itu? Ya nggak terlalu banyak, paling 2 hari lah ya paling nggak itu. Biar memang nggak bener-bener ini, nggak bener-bener kelelahan waktu itu. Karena memang pentingnya TOEFL bagi saya sendiri itu. Nah, semua section ini consume approximately 2 hours. Tadi udah saya sampaikan. Nah, kemudian ini untuk ini apa namanya eh core-nya. Kira-kira skornya itu seperti ini gitu. Jadi ini bukan skor asli, maksudnya itu ketika benernya sekian, perkiraan skor yang kamu dapatkan itu sekian gitu ya. Tetapi ini hanya perkiraan saja. Kayak saya contohkan, jadi seumpama teman-teman mendapatkan skor 36 di listening gitu ya. Listeningnya skornya benernya 36. Maka teman-teman kira-kira dapat skor 540. Nah, kalau seumpama teman-teman dapat 32 di structure, teman-teman dapatnya 560. Kemudian teman-teman dapat 38 seumpama di reading. Nah, 38 berarti kira-kira teman-teman 540. Skor keseluruhan berarti tinggal dibagi 3, ditambahkan dibagi 3. 540, 560, 540 berapa? Kemudian dibagi 3. Kira-kira 550-an gitu kan. Kira-kira demikian untuk skor teman-teman. 545 atau 550 gitu ya. Nah, itu perkiraan skor teman-teman. Nah, di sini sebenarnya ITS mereka menghitung skornya tidak seperti itu. Eh, Kiraan ini itu sangat mendekati dengan skor asli kamu. Kalau seumpama kamu nanti menggunakan kira-kira skormu itu demikian gitu. Ini teman-teman bisa googling ya di Google gitu apa namanya skor TOEFL gitu ya. Itu kebanyakan muncul. Nah, ini yang akan saya sampaikan pertama yaitu tentang bagaimana cara mempelajari TOEFL. TOEFL itu bagaimana sih sebenarnya? Sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan. Seperti contohnya engaging in self-taught learning. Apa namanya otodidak kalau self-taught learning ya. Otodidak sekarang sumber banyak di YouTube pembahasan soal banyak. Semua teman-teman udah kuat ininya materi bahasa Inggrisnya. Semua teman-teman di sekolah itu udah pinter grammar atau apa gitu kan ya. Nah, di situ bisa teman-teman menyimak soal-soal pembahasan yang ada di YouTube.
Saya yakin banyak banget yang semacam itu. Atau di live TikTok itu kan banyak orang yang membahas soal-soal juga. Atau participating in an English club, berpartisipasi di klub-klub bahasa Inggris atau attending a TOEFL course seperti yang teman-teman lakukan sekarang. Nah, the most important things is to immerse yourself in the English language as much as possible. Nah, ini yang paling penting, yaitu kita perlu memperbanyak diri kita terpapar bahasa Inggris. Maksudnya gimana? Yaitu kayak mendengarkan audio dalam bahasa Inggris, kemudian membaca teks dalam bahasa Inggris yang semacam itu. Itu akan menjadikan telinga kita semakin peka lah ya, terutama itu untuk listening dan juga untuk vocabulary-nya dengan membaca bahasa Inggris itu tadi. Oke. Nah, untuk listening, pertama, ini saya mendapatkan konsep ini dari tutor-tutor waktu dulu. Jadi ini kayak semacam ini ya, apa namanya, tutornya mendapatkan konsep ini dari tutornya nggak tahu sumbernya siapa waktu itu, saya kurang kurang terlalu paham ya. Jadi ada 4 tahap belajar listening itu. Tahap yang pertama, sebenarnya sebelum saya masuk ke situ, it's better to listen to one short audio over and over again than to listen to a long audio once. Mungkin teman-teman kalau mendengarkan tips untuk meningkatkan listening yaitu dengan cara mendengarkan ataupun melihat film tanpa subtitle gitu ya, atau mendengarkan audio bahasa Inggris tanpa subtitle. Nah, film kan panjang banget, bisa sampai 1,5 jam sampai 2 jam, bisa sampai sampai 3 jam gitu kan. Nah, sebenarnya yang demikian itu bukan kok nggak baik gitu ya, tetapi lebih ada yang lebih baik lagi, yaitu ketika teman-teman bisa mendengarkan one shot audio over and over again. Jadi satu audio pendek lagi dan lagi. Itu jauh lebih baik daripada long audio once. Kenapa seperti itu? Karena telinga kita kan perlu beradaptasi ya dengan bahasa Inggris. Telinga kita kan masih telinga Indonesia banget gitu kan. Kita belum bisa mendengar bahasa Inggris gitu ya. Nah, maka dari itu dengan cara adaptasinya bagaimana? Yaitu dengan cara mendengarkan audio yang sama. Kalau seumpama kita mendengarkan satu kata, dalam 3 jam itu kita cuma mendengarkan satu kali, kemudian kata lain juga satu kali, kita nggak sempat nyimpen di memori kita. Mungkin nyimpen tetapi masih samar-samar gitu ya, nggak benar-benar bisa kesimpen. Ketika kita mendengarkan satu short audio mungkin 5 menitan ya, audio 5 menitan, kita dengarkan sampai 4 sampai 5 kali, itu nanti lebih tersimpan di otak kita, gitu. Jadi itu akan nge-boost skill listening kita lebih banyak lagi. Lebih apa namanya, lebih tinggi lagi. Nah, ada tahap-tahapnya tetapi ya, tidak langsung kita mendengarkan gitu saja. Yaitu yang pertama ada listening by reading. Listening by reading ketika, skor kita di bawah 400 atau mungkin listening kita benar-benar di awal banget, jadi kalau seumpama skor 400 itu tadi benar berapa? Mungkin di bawah 20-an lah ya. Ketika kita di bawah 20-an atau di bawah 15-an, berarti skor listening kita di bawah 400. Itu kita perlu listening by reading, yaitu dengan cara mendengarkan sambil membaca, membaca skrip. Jadi mendengarkan harus ada skripnya harus kita baca karena biar kita ini ya lebih inputnya itu biar lebih tersimpan lagi di otak kita. Kemudian listening by repeating, mendengarkan sambil mengulangi. Jadi si audionya bilang apa, kita mengulangi apa yang diucapkan oleh audio itu. Nah, ini ketika skor kita 400 sampai 450. Berarti udah agak menengah lah ya. Kalau udah agak tinggi 450 sampai 500, ini listening by TypeScript. Ini udah agak gampang lah ya listening by TypeScript. Ini yang biasanya diajarkan di kursusan-kursusan. Itu biasanya kalau semua ada kelas listening itu rata-rata listening by TypeScript. Nah, ini perlu effort ya kalau listening by TypeScript karena kita kan perlu tahu skripnya gitu kan. Biasanya dilobangin gitu ya. Biasanya satu kalimat lubang satu kata gitu. Terus isinya apa satu kata itu gitu kan. Nah, semakin lama itu semakin banyak lubangnya di situ. Bisa jadi 50% dari kalimat itu akan dilubangin dan kita disuruh apa namanya ngisi gitu. Kemudian yang terakhir itu listening by understanding ketika skor kita udah 500 sampai 50. Jadi kita tinggal memahami saja, mendengarkan sambil memahami. Di tahap ini kita udah bisa apa namanya ya dikit-dikit lah ya menangkap di apa namanya apa yang dibicarakan di film. Terutama kalau film itu kayak film-film kartun itu lebih lebih mudah dipahami karena kalau film kartun kan audionya itu lebih jelas. Kalau film-film yang audio pembicara lah ya, intonasi pembicaranya itu nggak sejelas ketika kartun gitu. Nah, ini udah bisa memahami seperti itu. Nah, kalau udah di atas 550 gimana? Kalau udah di atas 550 nggak usah kursus itu, udah langsung tes saja gitu ya kalau di atas 550. Itu kalau listening itu sendiri. Nah, atau untuk individual learning, you can modify these steps. Jadi untuk yang belajarnya individu, individu itu kan berarti tidak bisa TypeScript ya, karena kan perlu effort, harus melubangin sendiri-sendiri gitu kan. You can modify the steps which can boost your listening skill substantially. Jadi kita bisa mengeboost listening skill kita secara substansial, yaitu dengan cara apa?
ini tadi kita modifikasi untuk belajar sendiri. Biasanya saya menyuruh student-student saya menggunakan apa namanya metode ini. Dan itu pun terbukti. Mereka-mereka yang biasanya skornya 450 itu bisa naik banget. Awalnya 20 bisa sampai 30-an lebih. Ketika saya mengajar ini apa namanya ini bisa digunakan untuk TOEFL maupun IELTS juga. Nah, teman-teman kalau semua mau bisa menggunakan 6 Minute English yang apa nama yang ada di BBC Learning English. Jadi teman-teman searching gitu ya di Google 6 Minute English Program gitu atau 6 Minute English gitu ya di BBC Learning English di Google gitu itu udah langsung muncul. Kemudian mengaplikasikan step-step ini. Nah, 6 Minute English ini udah ada audionya, udah ada ininya sekalian, udah ada apa namanya apa skripnya sekalian. Jadi teman-teman gampang saja. Kalau teman-teman punya sumber belajar sendiri itu pun juga nggak masalah. Semua sumber belajar yang teman-teman suka. Kalau 6 Minute English ini lumayan serius. Teman-teman yang pengen yang nggak terlalu serius itu pun juga bisa nyari sendiri. Yang lain mungkin ya di YouTube atau apa gitu kan, yang ada subtitlenya. Nah, yang paling penting itu dipraktekkan dengan cara yang pertama listening by reading, yaitu kemudian setelah mendengarkan audio menuliskan kembali vocabulary yang teman-teman nggak tahu. Jadi kalau ada vocabulary yang teman-teman nggak tahu dituliskan di situ. Saya dulu pertama-tama menuliskan vocabulary itu bisa jadi 2 halaman. Lama-lama setelah 2 minggu itu udah berkurang dan terakhir ketika apa namanya, udah 4 mingguan mengaplikasikan ini udah nggak terlalu banyak, paling cuma setengah halaman gitu kan. Kemudian diulangi kembali listening by reading, tetapi yang ini kita udah memahami ininya, alur percakapannya, alur pembicaraannya, bisa memahami isinya. Jadi listening by reading diulangi kembali yang kedua kali. Kemudian listening by repeating yaitu mendengarkan audio sambil mengucapkan kembali dan kemudian listening by understanding. Kalau udah 3 langkah itu kita kemungkinan besar bisa memahaminya, memahami audio yang sama itu tadi. Sambil memahami bacaan percakapan ini ya. Kemudian diulangi lagi yang listening by understanding-nya. Nah, eh, ini berarti kita mengulangi satu audio selama 6 kali. Kalau semua audionya 6 menit, selama 6 kali berarti 30 menit. Dalam sehari kalau teman-teman bisa apa namanya, spare time for minutes to learn listening. Jadi teman-teman menyisakan waktu untuk semacam ini. Saya yakin 1 bulan kemudian teman-teman udah sangat ini banget, sudah sangat peka banget telinganya di dalam mendengarkan bahasa Inggris. Nah itu pun sudah terbukti, saya sendiri sudah membuktikan, student-student saya pun juga sudah membuktikan, terbukti mereka nilainya benar-benar meningkat dengan cara ini. Tuh. Karena sebenarnya listening itu beda dengan yang lain. Listening itu skill ya teman-teman. Jadi kalau semua kita kasih tahu tips-tips cara mengerjakannya, tetapi teman-teman nggak mendengarkan ininya, nggak bisa mendengarkan audionya, itu pun percuma. Oleh karena itu, kita perlu tips mempelajari seperti ini, biar apa namanya skill kita itu terasah gitu. Beda dengan structure. Kalau structure itu beda lagi. Kalau structure itu lebih ke pengetahuan. Pengetahuan itu kayak kita dikasih tahu 1+1 sama dengan 2. Otak kita menangkap 1+1 sama dengan 2. Besok lagi ditanya 1+1 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Gitu. Kita langsung menangkap semacam itu. Itu pengetahuan. Kalau skill itu perlu dilatih. Kita dikasih tahu kayak caranya menendang bola. Kita nonton YouTube, terus lihat Ronaldo ataupun Messi menendang bola, kemudian kita mencoba mempraktekannya. Belum tentu sama kayak Ronaldo sama Messi. Kita perlu latihan yang semacam itu biar bisa menendang bola kayak Ronaldo ataupun Messi. Nah, kalau structure itu sendiri karena pengetahuan, maka merupakan konsep yang saya dapatkan ketika saya ini ya kuliah S2 waktu itu di University. Jadi ada namanya mastery learning. Mungkin kalau teman-teman yang dari jurusan itu mengetahui namanya dari Bloom's Theory of Mastery. Jadi mastery learning itu mengatakan bahwasannya kalau kita sudah master yang ataupun sudah benar-benar menguasai yang dasar, maka kita bisa lanjut menguasai ke step selanjutnya. Nah, dalam hal ini kalau semua di dalam rumah kita bisa pondasinya kuat, maka kita bisa membangun yang selanjutnya. Temboknya kuat, kita bisa membangun atapnya gitu. Nah, kalau semua pondasinya nggak kuat gitu kan, gampang roboh gitu. Nah, temboknya ya jangan jangan harap akan kuat gitu, akan kokoh gitu. Ya sama kayak mastery learning itu sendiri. Kalau kita nggak tahu pertambahan, kita akan kesulitan perkalian. Nah, di dalam structure kalau semua kita skornya masih 400 sampai 450, maka kita perlu pondasinya atau dasarnya. Kemudian kalau skornya 450 sampai 500, kita perlu apa namanya? Yang menengahnya.
yang teori yang tentang teori-teori yang tingkatnya itu menengah di dalam structure. Kemudian kalau 500 ke atas, ini kita tinggal mengaplikasikan ininya, apa namanya, teori-teori yang sudah kita pelajari dan kita aplikasikan ke dalam soal. Nah, ini apa namanya, yang dasar, yang menengah, yang atas itu apa? Kita coba pelajari yang selanjutnya. Nah, materi yang sebaiknya dikuasai di dalam structure ketika kita masih dasar, yang pertama adalah materi-materi grammar yang dasar, yaitu kayak part of speech, kemudian phrase, kemudian tenses gitu kan. Nah, teman-teman kira-kira semua teman-teman ini udah pernah memahami yang ini atau belum gitu kan. Nah, kemudian kalau udah yang dasar satu ini udah, kita ke dasar yang kedua, yaitu tentang tipe-tipe soal, tipe-tipe kalimat. Kemudian ada namanya klausa, ada namanya subject verb agreement, kemudian materi tambahan. Dan kalau udah kita menguasai dasar yang satu dan dua, kita perlu mengenali dan memahami jebakan-jebakan di dalam soal tentang materi-materi dasar tadi. Jadi kalau materi dasar ini diaplikasikan ke dalam soal, bagaimana sih sebenarnya? Nah, kita perlu kebiasaan di situ, terbiasa di situ. Nah, kalau udah tingkat atas, kita tinggal latihan dengan metode drill, diskusi, dan analisa. Ini tinggal meningkatkan nilainya saja. Biasanya ini udah 500-an, terus tinggal naikin ke 550 gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, ini bisa dikasihkan bagi kita-kita yang memang mau belajar. Kalau ada orang-orang itu yang memang pintar bahasa Inggris, sudah terbiasa banget kan bahasa Inggris dari kecil gitu kan. Tetapi mereka ini nggak terlalu mengenal grammar gitu ya. Nah, tapi sendiri nggak perlu mempelajari dari dasar pun nggak masalah karena kan yang penting kita dapat skor yang tinggi gitu ya. Kalau semua memang pengen mempelajari bahasa Inggris dari dasar itu pun nggak masalah. Tetapi kalau memang mau skor yang tinggi dan teman-teman udah benar-benar terbiasa dan udah percaya diri, langsung yang apa namanya menengah ataupun langsung yang atas itu pun nggak masalah. Nggak harus benar-benar tahu yang dasar satu ataupun dasar dua gitu. Itu bisa dipelajari sambil berjalan gitu ya. Nah, yang seperti itu. Karena saya anggap ketika dia sudah benar-benar terbiasa, itu dasarnya udah kuat walaupun ya se- apa sekedar nggak tahu istilahnya gitu doang, nggak tahu namanya gitu doang. Biasanya sih seperti itu. Nah, pertanyaannya, teman-teman ini sampai di mana gitu kan? Nah, kalau teman-teman tahu sampai di mana, teman-teman bisa tahu teman-teman nanti mau mempelajari yang mana. Tuh. Nah, kalau reading itu sendiri bagaimana setelah kita tadi mempelajari listening, kemudian mempelajari cara belajar structure, kemudian mempelajari cara belajar yang terakhir ini yaitu reading. Yang reading itu sebenarnya cuma dua. Pertama, tambah vocabulary, kedua, latihan soal. Cuma itu doang. Kalau reading kuncinya vocabulary. Kalau semua vocabulary-nya kurang, itu nanti readingnya mungkin memahami bacaannya itu agak susah, terus mencari jawaban itu pun juga susah juga. Nah, ketika udah vocabulary-nya banyak, itu kita perlu latihan-latihan soal biar kita latih nih membaca soalnya gitu kan, membaca soalnya biar cepet gitu kan, yang cepet bagaimana gitu ya. Karena 55 menit mengerjakan 50 soal itu lumayan apa namanya lumayan takes time gitu ya, lumayan susah juga gitu yang semacam itu. Oke. Nah, eh aman ya teman-teman. Ini bisa saya lanjut ya. Ini tadi teori-teorinya. Kalau teori-teorinya udah, kita masuk ke materinya sekarang. Oke. Ini ada yang curhat nih. Kemarin tes ITP ITS dapat skor 427. Itu udah lumayan bagus skornya 427. Nah, kalau semua mau ningkat lagi yang skor ini, teman-teman bisa ngikutin yang preparation pun nggak masalah gitu ya. Ataupun teman-teman mau apa namanya tergantung kalau semua yang structure berarti kan tergantung structure-nya berapa gitu ya. Nah, di situ kan beda-beda. Kalau semua listening semua ya, teman-teman bisa mempelajari yang tadi gitu, listening tadi untuk meningkatkan skornya. Oke. Biasanya di sini tuh berapa sih skor yang dibutuhkan itu kalau di Indonesia itu? Kayak mungkin di kampusnya teman-teman ataupun di teman-teman pernah apply kerja atau apa, itu berapa? 400 apa 450 ya kalau nggak salah. 500. 500 S2 biasanya ya. Lumayan lumayan tinggi 500. Iya, 500 biasanya S2. Syarat lulus S1 450. Iya, 450 ya. Oke, itu lumayan lumayan apa namanya? Lumayan tinggi juga 450 untuk di kampus dalam negeri. Tapi ya masih bisa lah. Itu achievable lah yang semacam itu. Saya yakin teman-teman bisa yang semacam itu karena 550 aja bisa gitu. Nah, murid-murid TOEFL Warrior sendiri 550 aja bisa. Apalagi teman-teman gitu kan. Teman-teman pasti juga bisa. Nah,
Selanjutnya kita perlu mengingat pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di 3 section TOEFL. Kayaknya kalau S2 kemarin ada student STEM ya itu pada ratusan gitu. Kemarin 400 itu. Ternyata mungkin jurusannya beda-beda. Jadi tergantung jurusan, tergantung kampus juga yang semacam itu. Nah, listening comprehension yang listening comprehension itu kan terdiri dari 3 bagian, 3 part ya. 3 part, ada part A, yaitu short conversation, percakapan pendek antara 2 orang, terdiri dari nomor 1 sampai nomor 30. Jadi percakapan pendek ini semua si A ngomong, kemudian si B jawab langsung pertanyaan gitu. Jadi percakapannya itu pendek banget. Nggak apa namanya, nggak panjang-panjang gitu, nggak sampai berkali-kali gitu ngobrolnya itu. Cuma A ngomong, B ngomong, langsung soal gitu. Nah ini terdiri dari 30 nomor. Ini lumayan banyak karena listening kan 50 nomor ya. Jadi yang part lain itu setengah-setengahnya gitu kan. 20 nomor dibagi menjadi 2 gitu. Jadi yang part A ini penting banget karena terdiri dari 30 nomor. Dan ini biasanya bagi orang-orang itu yang paling susah. Nah, dalam hal ini biasanya nomor 1 sampai nomor 10 itu masih easy lah ya. Kemudian nomor 11 sampai nomor 20 itu kemudian nomor 30 itu lumayan susah gitu. Nah, kadang 25 ke atas ini nggak manusiawi malah. Nah, yang perlu kita hati-hati di sini adalah tentang simple sound. Rata-rata di nomor 1. Yang pertama merupakan suara. Jadi seumpama di audio itu kayak ngomongin apa namanya ya? Ngomongin apa namanya ya? Seumpama ngomongin ice gitu kan. Nah, di situ ada jawaban ice gitu. Nah, ternyata jawabannya bukan ice, mungkin yang lain gitu. Itu ngomongnya bukan ice, ternyata es gitu kan. Nah, itu kan agak mirip gitu ya, tapi kan beda gitu. Kan confusion. Kemudian ada juga homonym. Kata dengan pronunciation sama tapi tulisannya beda. Ini kita perlu hati-hati. Kemudian ada juga yang multiple meaning. Kata yang sama tetapi memiliki banyak arti. Ini banyak ini yang semacam ini. Jadi memang kata-katanya itu sama, tetapi artinya itu banyak. Nah, yang semacam ini perlu kita hati-hati. Kayak gitu ya. Letter itu kan bisa artinya surat, bisa artinya huruf. Itu pun kita perlu hati-hati. Nah, strateginya bagaimana? Kalau kita sudah apa namanya lumayan bagus di listening, kita tentu perlu fokus ke dalam konteks kalimatnya gitu. Jadi konteks kalimatnya ngomongin apa sih gitu? Ngomongin letter tentang surat atau ngomongin letter tentang huruf gitu. Atau kalau semama kita benar-benar buntu, kita nggak bisa ke dalam konteks kalimatnya, kita benar-benar buntu, ini merupakan tips kayak exit strategi gitu. Yaitu jika tidak bisa, hindari jawaban dengan suara yang mirip. Ada suara jangan dipilih, pilih yang lain. Itu exit strategi. Cuma ini nggak work 100% ya, karena ini kan hanya sekedar exit strategi kalau semua teman-teman kepepet gitu doang. Karena kalau di dalam listening, kalau kepepet kita terlalu banyak mikir, itu kita bisa kehilangan nomor yang selanjutnya. Jadi kalau kita umpamakan ya, teman-teman mengerjakan semua nomor 2. Nomor 2 kesusahan nih, terus teman-teman mikir banget di situ, tiba-tiba ternyata nomor 3 udah muncul audionya. Karena teman-teman fokusnya masih di nomor kedua, teman-teman di nomor 3 ini apa ya bahasa Indonesianya itu kayak semacam tergesa-gesa, nggak mendapat poinnya lagi di nomor 3. Jadi semacam loop di situ, semacam domino effect di situ ya. Jadi kayak nomor 2 nggak dapet, nomor 3 nggak dapet karena kehilangan fokus, nomor 4 kehilangan fokus lagi. Nah yang demikian bisa sampai 5 nomor itu kalian kehilangan nomor, kehilangan apa namanya, kehilangan jawaban di situ. Kehilangan 5 soal gitu kan juga lumayan menyakitkan gitu kan. Nah daripada kehilangan 5 soal yang mudah, lebih baik kehilangan 1 soal yang susah. Jadi teman-teman langsung saja. Oh kayaknya ini tadi suaranya ada yang mirip ini. Ya udah bukan yang ini, langsung dicari yang nggak mirip gitu kan. Terus kemudian langsung fokus ke nomor berikutnya biar tidak kehilangan di nomor selanjutnya. Ini merupakan penyakit yang biasanya menjangkiti teman-teman yang belajar listening ataupun teman-teman yang mengerjakan listening yang mengakibatkan domino effect. Nah, sekarang kita coba ya. Oke, bentar maaf ini tadi saya share-nya itu belum sama audio. Jadi ini saya share ulang ya. Ini share sound. Oke, ini udah saya share sound. Nah, teman-teman coba dengarkan. Kemudian
dengarkan baik-baik, kemudian teman-teman pilih di situ antara A, B, C, dan D. Ketika teman-teman udah yakin jawabannya, teman-teman ketikkan jawabannya di kolom chat ya. Pertama, ini akan saya putarkan terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Teman-teman dengarkan baik-baik. Number 1. I like your new bicycle, Helen. Thanks, but it isn't new. I had my old one repainted. What can be said about Helen's bicycle? Kalau teman-teman udah dapat jawabannya, bisa kirimkan di kolom chat. Kalau belum dapat, ini saya ulang sekali lagi ya. Number 1. I like your new bicycle, Helen. Thanks, but it isn't new. I had my old one repainted. What can be said about Helen's bicycle? Oke, ada yang Charlie, Charlie, Bravo, Charlie, Bravo, Charlie, Bravo, Charlie. Oke, antara dua itu ya, terbagi menjadi dua kelompok besar. Ada yang Charlie, ada yang Bravo. Oke, kita bahas di sini. Nah, di sini pertama, I like your new bicycle, Helen. Saya suka nih ini sepeda. Kan? It isn't new. Nah, di sini pertama dia ngomong ini nggak baru kok, gitu kan. Berarti yang alpha jelas salah, it's brand new. Ini ada yang mirip nih new, sama-sama new. Mungkin denger new gitu kan, langsung pilih new. Nah, itu kurang tepat. Karena di sini dibilang it isn't new. Ini nggak baru. I had my old one repaint. Nah, di sini ada old. Old mirip dengan sold. Maka kalau milih sold ini jelas salah. Nah, di sini ada repainted. Repainted ini susah juga ini. Ada repair it ini. Padahal kata-katanya repainted. Repainted itu dicat ulang. Kalau dicat ulang, berarti jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Jadi yang Charlie, selamat ya kalian benar di sini. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Kita ulang audionya sekali lagi dan teman-teman bisa sambil membaca skripnya untuk belajar. Number 1. I like your new bicycle, Helen. Thanks, but it isn't new. I had my old one repainted. What can be said about Helen's bicycle? Oke, aman ya. Kita coba satu lagi di sini. Why are you waiting here by the front door? The mail should arrive at noon, and I'm expecting something important. Why is the man waiting? Oke, udah dapat jawabannya? Kalau belum dapat, lagi. Why are you waiting here by the front door? The mail should arrive at noon, and I'm expecting something important. Why is the man waiting? Oke, macam-macam jawabannya. Ini lebih variasi dari yang tadi. Saya putar sekali lagi. Maaf, ini ya, slide-nya pindah. Why are you waiting here by the front door? The mail should arrive at noon, and I'm expecting something important. Why is the man waiting? Oke, lumayan bervariasi di sini. Ini malah semuanya kejawab ini ya. Ada yang A, yang D. Kita lihat di sini. Why are you waiting here by the front door? Nah, kenapa kamu ke sini? Kenapa kamu nunggu di sini di depan pintu gitu ya. Nah, di situ yang si laki-laki jawab the mail should arrive at noon. Nah, ternyata di sini ada the mail. Mail itu surat. Nah, di sini mirip dengan meal, mirip dengan mails, mirip dengan mail, gitu kan. Tetapi bukan meal, bukan mails, bukan mail. Karena ini ngomongin mail, surat. Should arrive at noon. Semuanya noon. Tapi ya bener noon ya memang. And I'm expecting something important. Nah, di sini ngomongnya suratnya harus nyampe di siang hari, di tengah hari gitu kan. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta. The letter ought to be delivered. Should arrive sama dengan ought to be delivered. Harus dikirimkan. Harus sudah nyampe. At noon sama kayak at 12 gitu ya. At noon itu sama kayak at 12. Jadi jam 12 siang sama kayak at noon. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah yang delta.
gitu. Kalau caranya benar-benar ini, tapi jangan digunakan di apa namanya di semua keadaan ya, karena kadang pun kan mirip gitu kan kadang itu. Dengar eh, Why are you waiting here by the front door? The mail should arrive at noon, and I'm expecting something important. Why is the man waiting? aman ya. Nah, setelah kita mempelajari yang part A, kira-kira seperti itu yang part A itu. Itu merupakan extended conversations ataupun percakapan panjang. Ini dua percakapan panjang antara dua orang. Jadi terutama yang pertama nih gitu kan, dua orang ngobrol agak panjang, terus habis itu soal 3 atau 4 gitu kan, 4 soal. Kemudian yang kedua itu pun juga sama. Ada dua orang ngobrol lagi dengan tema yang berbeda, kemudian ada 4 soal lagi. Jadi kira-kira ada 8 soal di sini. Berarti nomor 31 sampai nomor 38. Nah, di sini pertanyaannya bisa jadi merupakan overview question maupun detail question. Overview question itu kita untuk memahami keseluruhan pembicaraan. Kalau detail question itu tentang detail yang ada di dalam-dalamnya. Jadi tentang detailnya itu apa gitu kan. Nah, di situ ditanyakan. So, mama kita ngobrol tentang bintang-bintang gitu ya. Terus di situ ada yang laki-laki ngomong bintangnya sangat terang. Terus kemudian yang si cewek ngomong gitu. Iya memang terang banget tetapi itu sangat jauh. Nah, ada pertanyaan di situ bintangnya apa namanya terang apa enggak gitu kan? Iya sangat terang ya. Cuma gitu doang sebenarnya. Biasanya part B itu lebih gampang daripada part A. Tuh, itu termasuk satu section yang paling gampang biasanya ya. Ini salah ya 31 sampai 38 ya, bukan 30 sampai 38. But that's not really important ya. Kemudian part C ini mini mini talk. Jadi satu orang ini yang ngomong. Jadi kayak orang ngajar gitu atau orang menjelaskan sesuatu gitu kan. Nah, biasanya lebih formal atau lebih akademis. Nah, terdiri dari 3 talk dengan masing-masing memiliki 3 sampai 5 soal. Nah, biasanya part C ini lebih susah daripada part B. Walaupun strategi mengerjakan mirip dengan part B. Nah, strategi mengerjakannya bagaimana? Kita tergantung di situ. Ada orang-orang yang mengerjakan itu pertama dia mendengarkan keseluruhan audio dengan cermat. Kemudian ketika soalnya dibacain dia baru melihat soalnya dan langsung mengerjakan. Yang kedua ada juga orang-orang yang mengerjakan sambil membaca soal. Jadi di situ ditandai nih soalnya. Oh, ini jawabannya tadi muncul nih gitu kan. Nah, itu ditandai dulu. Kalau offline biasanya kita nggak bisa nandain ya karena nggak boleh dicoret-coret kan soalnya. Tetapi ada juga apa namanya institusi yang mengizinkan dicoret gitu kan. Dicoret-coret soalnya itu ada juga yang semacam itu. Kalau offline, kalau online saya belum pernah sih. Tapi kayaknya bisa aja sih. Kita nyoret-nyoret menandai di kertas gitu dong bisa kayaknya. Tetapi saya juga nggak tahu. Kayaknya sih boleh. Kemudian apa namanya? Eh, kalau yang kedua, kalau seumpama kita mengikuti soal gitu ya, sambil membaca jawaban, pilihan jawaban di situ, kita perlu tahu apakah itu overview question atau detail question. Karena kalau overview question biasanya nggak bakal muncul di apa namanya di audio. Kalau kita terlalu fokus ke dalam satu soal, ternyata itu overview question, kita bisa ketinggalan soal-soal itu. Mungkin yang udah pernah mengerjakan itu bisa memahami maksud saya. Kalau yang belum pernah, ini apa sih maksudnya gitu ya. Nah, kita coba terlebih dahulu. Ini ada 2 soal langsung, jadi ini nanti satu audio langsung 2 soal. Teman-teman bisa mendengarkan terlebih dahulu. Kalau udah ketemu jawabannya, teman-teman bisa langsung jawab 2 soal sekaligus. I just read an article in a magazine that talked about different types of exercise. Guess what kind it recommended? Let's see. Was it jogging? No. According to the article, jogging can cause leg and foot injuries for some people. Number 1. From what source did the woman get her information about exercising? Number 2. According to the woman, what is one of the disadvantages of jogging? Apa? Nomor 2 apa? Yang Charlie Bravo, lebih gampang ya kayak ini banyak yang biasanya. Kalau banyak perbedaan itu kan banyak yang salah biasanya. Nah, sekarang kita coba lagi biar teman-teman lebih.
I just read an article in a magazine that talked about different types of exercise. Guess what kind it recommended? Let's see. Was it jogging? No. According to the article, jogging can cause leg and foot injuries for some people. Number 1. From what source did the woman get her information about exercising? Number 2. According to the woman, what is one of the disadvantages of jogging? Oke, Charlie Bravo ya rata-rata. Kita coba lihat. Nah, yang pertama ngomong, I just read an article in a magazine. Jadi di situ dia membaca artikel di majalah that talk about different types of exercise. Guess what can it recommended? Apa yang direkomendasikan? Let's see, apakah jogging gitu kan? No, according to the article, menurut artikel itu tadi, jogging can cause leg and foot injuries for some people. Jadi jogging ini bisa menyebabkan foot injuries. Nah, kalau kita tadi mengikutinya, kita bisa tahu, oh magazine langsung kita tandai. Kemudian it can cause injuries gitu kan? Ada leg and foot injuries. Muncul, kita bisa tandai. Kemudian ketika pertanyaannya muncul, di situ kita tinggal menjawab, oh ternyata benar, magazine. Oh ternyata benar, injuries gitu. Jadi seperti itu kalau mengikuti mengikuti audio sambil membaca pilihan jawaban. Saya sendiri biasanya yang seperti itu. Tetapi orang-orang beda yang lebih nyaman bagi teman-teman, yang paling nyaman yang mana, teman-teman coba lakukan itu. Kalau yang lain untuk membandingkan mana yang lebih nyaman bagi teman-teman, teman-teman bisa lakukan. Jadi, yang baik lah ya buat teman-teman. Kemudian setelah tadi listening, sekarang structure and written expression. Nah, structure and written expression ini biasanya yang menjadi momok bagi orang. Nah, structure itu sendiri itu terdiri dari dua part. Yang pertama namanya structure, ya structure ya. Yang kedua namanya written expression. Nah, structure itu terdiri dari incomplete sentence nomor 1 sampai 15 gitu. Mengandung kalimat yang tidak lengkap dan di sini kita diminta untuk melengkapinya. Cara yang paling ampuh untuk melengkapinya adalah dengan cara mengenal aturan-aturan dasar di dalam kalimat gitu. Itu cara yang paling ampuh. Itu biasanya bisa digunakan untuk nomor 1 sampai nomor 15. Nah, aturan dasar di dalam kalimat itu apa? Yang pertama, syarat sentence itu harus ada satu subjek dan juga satu verb. Kalau semua dia butuh satu conjunction gitu. Nah, di sini kalau semua satu kata panjang gitu ya. Subjeknya ada verbnya, berarti dia diminta untuk melengkapinya. Saya perlihatkan contohnya. Sumama di sini ada ngomongin red haired beautiful woman in the city gitu ya Sumama. Red haired beautiful woman in the city. Ada kata seperti ini. Atau I'm eating gitu ya. Nah, kalimat atau bukan tidak ditentukan seberapa panjang kalimat tersebut atau rangkaian kata. Kalau ada subjeknya, maka dia nggak ada subjek verbnya, maka dia bukan kalimat. Di dalam hal ini, dalam kasus ini, I am eating itu merupakan kalimat. Karena I sebagai subjek, am eating itu sebagai verb. Berarti udah ada satu subjek dan juga satu verb. Maka dia disebut dengan sentence. Sedangkan di sini bukan sentence, karena dia nggak ada sama. Di sini cuma ada kumpulan kata, yang mana di situ nggak ada verb. Maka di situ bukan kalimat. A red-haired beautiful woman in the city. Apakah kumpulan kata tersebut salah? Belum tentu gitu. Tetapi di dalam TOEFL semuanya itu membahas tentang sentence gitu. Jadi yang sentence adalah yang bawah. Action. So mama di sini conjunction-nya adalah when. When you come here. So mama ya. Nah, di sini ada verb-nya come gitu. Berarti ada dua verb di sini, ada come. Ketika ada dua verb seperti ini, maka dia butuh satu conjunction yang semacam. Kemudian jika ada tiga verb, verbnya ada tiga, eating come sama satu lagi apa itu kan, maka conjunction-nya butuh dua. Kemudian 4 verb, maka conjunction-nya butuh 3. Gitu terus sampai seumpama di situ ada 100 verb, maka conjunction-nya butuh 99. Selisih 1, selisih 1 itu. Kecuali kalau ada peringkasan. Kalau ada peringkasan itu nanti beda beda aturan gitu.
Langkah pengerjaan kalau di dalam TOEFL structure ini itu adalah yang pertama kita perlu membedah kalimat. Caranya pertama step 1 kita perlu mencari subjek di dalam kalimat tersebut. Ada nggak subjeknya? Step kedua kita ada nggak di situ verbnya? Kemudian step ketiga kita perlu mencari conjunction-nya. Ada nggak conjunction-nya? Kemudian yang terakhir step keempat kita perlu menentukan kalimat tersebut butuh apa. Kalau semua subjeknya nggak ada, verb sama conjunction-nya ada, gitu kan? Verbnya 2, conjunction-nya 1, berarti lengkap. Berarti kita butuh subjek. Atau kalau di situ ada subjeknya, kemudian verbnya 2, nggak ada conjunction-nya, berarti kita butuh conjunction. Subjeknya 1, verbnya 1, conjunction-nya 1. Karena conjunction-nya 1 butuh verb 2, maka kita butuh verb yang semacam itu. Atau subjeknya 1, verbnya 1. Nggak perlu conjunction, ternyata itu butuh keterangan saja atau butuh objek. Nah, itu cara-cara kita membedah kalimat. Kita coba langsung praktek saja biar kita bisa memahaminya. Ada engineers bla 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 for work on the new space program. Nah, di kalimat ini ada engineers yang belum ada verbnya. Maka kita butuh verb antara ABCD. Kira-kira antara ABCD mana yang verb? Teman-teman bisa coba jawab di sini. Bravo, bravo, bravo semua ya. Oke. Jawabannya benar banget yang bravo. Karena necessary itu bukan verb ya. Terus hopefully bukan verb. Next month juga bukan verb. Yang verb cuma are needed doang. Oke, jadi jawabannya yang bravo. Kemudian yang selanjutnya. Bla 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 was back up for miles on the free. Kira-kira antara A, B, C, D. Jawaban yang paling tepat yang mana? Macam-macam ya. Ada yang Charlie, Delta. Charlie, Delta, Charlie, Delta. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kita analisa. Bla 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 was backed up. Di sini ada verb. Maka kita butuh subjek yang jelas. Belum ada subjeknya. Antara ABCD mana yang bisa menjadi subjek? Yang alpha, yesterday itu kata keterangan waktu. In the morning juga kata keterangan waktu. Pagi ini macet bermil-mil. Nah, apa yang macet? Kan nggak jelas di situ. Maka alpha sama bravo jelas salah. Nah, traffic sama cars, keduanya bisa menjadi subjek. Apa bedanya? Ternyata kalau ada S-nya berarti plural. Kalau plural, verbnya harusnya pakainya were, bukan was. Maka yang delta juga kurang sesuai. Nah, teman-teman yang jawab Charlie, selamat teman-teman. Jawabannya yang Charlie. Traffic was backed up for miles gitu. Jadi apa namanya jalanan atau trafficnya macet gitu ya, bermil-mil gitu. Lalu lintasnya macet. Kemudian yang selanjutnya ada written expression. Ini nomor 16 sampai nomor 40. Nah, di sini kita diminta untuk mencari kata atau frase yang salah di antara 4 pilihan yang digarisbawahi. Nah, di sini ada banyak banget yang apa namanya tipe-tipe errornya. Ada namanya word form, word choice, verbs, parallel structure, pronoun, singular, dan lain sebagainya. Banyak banget itu. Nah, secara persentase, word form itu yang paling tinggi, ada 21%. Karena yang paling tinggi, kita akan mempelajari yang word form. Kita nggak bisa membahas semuanya, nggak akan cukup waktunya. Nah, di sini yang word form ada 21%. Word form itu apa? Word form itu biasanya error di dalam apa namanya? Pilihan jenis kata, jenis kelas kata. Jadi kan ada noun, ada adjektif, ada adverb. Itu kadang harusnya noun malah isinya adjektif. Harusnya adjektif malah isinya adverb. Nah, seperti itu. Atau harusnya adverb malah isinya noun gitu kan. Di antara 3 kata itu kadang-kadang dibolak-balik. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Yaitu kita perlu mengetahui fungsi-fungsi dari kata tersebut. Noun itu fungsinya apa? Dan dia harusnya diletakkan di mana? Adjektif itu apa? Dan adverb itu apa? Nah, kalau noun itu kata benda. Kata benda ini biasanya sebagai subjek, berarti di dalam sebuah kalimat itu sebagai subjeknya, kayak tadi cars, traffic itu kan noun ya, sebagai subjek. Di situ nggak bisa subjek itu adjektif sendirian, itu nggak bisa. Atau menjadi objeknya kalimat, atau menjadi objeknya preposisi. Objeknya preposisi itu sesudah preposisi. Seperti in, ini kan preposisi ya. Kemudian ada
Word form ini rangkaian noun gitu kan. Nah, itu boleh word form seperti itu atau yang paling enggak yang belakang sendirilah ya yang noun. Nah, yang semacam itu boleh objeknya preposisi. Kemudian kalau adjektif itu kata fungsinya menjelaskan noun. Kalau adjektif itu fungsinya menjelaskan noun. Kayak beautiful itu kan adjektif ya. Dia menjelaskan noun. Kayak contohnya tadi beautiful woman. Beautiful yang cantik itu siapa? Yang cantik adalah perempuan. Maka beautiful menjelaskan woman. Atau di situ ngomongin tall, tall building. Berarti bangunan yang tinggi. Yang tinggi itu apa? Yang tinggi adalah bangunannya. Kita nggak bisa mengatakan mama tall it gitu kan, seumpama ya. Tinggi yang tinggi makan gitu. Nah di situ nggak bisa karena itu kan verb, nggak bisa dijelaskan oleh adjektif gitu. Biasanya adjektif itu terletak sebelum noun atau sesudah to be. Adverb itu sendiri kata keterangan, berfungsi menjelaskan kalimat, verb, adjektif, dan adverb lainnya. Fungsinya adverb itu jauh lebih banyak daripada adjektif maupun noun. Karena dia menjelaskan kalimat, dia juga menjelaskan verb, menjelaskan adjektif, dan juga menjelaskan adverb lainnya. Nah, teman-teman, ini yang sangat penting sekali bagi teman-teman, yaitu noun phrase. Ada yang susunan yang namanya noun phrase, yaitu ketika ada susunan yang akhirnya itu noun, atau yang kata utamanya itu berupa noun. Kayak contohnya adjective plus noun. Big house gitu kan. Kita nggak bisa house big gitu. Kebalik itu nggak bisa. Ini udah rumus ya. Atau noun-noun, grammar class gitu kan. Kemudian adjective noun-noun, good grammar class. Nggak bisa grammar good class gitu. Nggak bisa ya. Harusnya good grammar class. Atau adjective noun, large, beautiful, field. Large-nya adjective, dia kata sifat. Beautiful-nya kata sifat, field-nya noun. Atau yang terakhir ini, adverb adjective noun, yaitu very good class. Nah, di sini very, ini adverb dia menjelaskan adjektif yang sangat apa? Sangat bagus. Nah, yang bagus apanya? Yang bagus adalah kelasnya, gitu. Nah, ini merupakan rangkaian dari noun phrase. Ini sering banget muncul di apa namanya di written expression, gitu. Di nomor 1 sampai 40 sering banget muncul. Teman-teman ingat-ingat ini baik-baik yang semacam ini. Susunan-susunannya. Kita lihat di sini tadinya. Peach trees grow good in a variety of soil. Kira-kira di sini di mana yang bermasalah? Biasanya saya sendiri cara bacanya, saya baca keseluruhan, terus mana yang nggak enak? Yang nggak enak kita analisa kembali. Kalau semua masih belum yakin, kita analisa yang lain. Grow di sini kelas katanya apa? Apakah dia udah benar di situ? Good di situ kelas katanya apa? Apa itu udah benar di situ? Variety of kelas katanya apa? Apakah udah benar di situ? Dan Sandy di sini kelas katanya apa? Apakah udah aman di situ gitu? Nah, kalau menurut teman-teman sendiri kira-kira ini jawabannya yang mana? Ada yang Sandy, ada yang Delta, ada yang good, yang lainnya good. Kalau good harusnya apa? Oke, ini kayaknya agak susah ya di sini karena kelihatannya apa namanya nggak terlalu banyak yang jawab. Biasanya memang agak susah ini. Nomor 1 sampai 16 itu biasanya memang lumayan susah sih, gitu. Ya semua TOEFL itu ya memang lumayan susah. Nah kita analisa awal terlebih dahulu. Nah di sini ada grow. Grow itu kelas katanya verb ya. Tumbuh, tumbuh itu kan verb. Good, good itu adjektif, kata sifat. Kemudian variety itu noun. Ini adjektif ya. Kemudian of itu preposisi. Kemudian Sandy ini adjektif juga. Nah, kita bahas dari Sandy dulu. Sandy loam, adjektif di sini. Berarti loam yang berhasil. Loamnya itu noun. Nah, tadi adjektif plus noun itu aman. Dan adjektif bisa menjelaskan noun. Jadi Sandy-nya aman. Variety of ini juga aman. In a variety. Itu juga nggak masalah. Grow itu verb. Verbnya singular. Karena verbnya plural. Karena trisnya ini juga plural. Jadi aman juga. Yang bermasalah adalah good-nya ini. Kenapa good-nya bermasalah? Karena good nggak bisa menjelaskan verb. Yang bisa menjelaskan verb adalah adverb. Maka jawabannya harusnya bukan good tetapi well. The adverb well is needed to modify the verb grow. Jadi adverb well dibutuhkan untuk menjelaskan verb grow. Gitu. Jadi di sini harusnya grow well bukan grow good. Kemudian yang selanjutnya, the Black Hills of South Dakota are covered with densely pine forest. Nah, kira-kira di sini mana yang bermasalah? Apakah the, atau are, atau with, atau densely? Menurut teman-teman mana yang bermasalah?
Pada jawab R ya. Oke. Apakah yakin R ini? Kita langsung bahas saja ya. Di sini subjeknya adalah The Black Hills. The-nya udah jelas aman ya. Nah, kalau ada of yang semacam ini, of sampai South Dakota itu tidak masuk subjek yang apa namanya, yang mempengaruhi verb-nya gitu. Jadi yang mempengaruhi verb-nya itu adalah the Black Hills-nya ini. Yang utama adalah the Black Hills-nya. Ternyata the Black Hills-nya itu plural. Maka verb-nya juga harus plural. Kalau verb yang plural itu yang mana? Verb yang plural ya yang are. Maka are ini benar. Jadi dia bukan yang bermasalah. Kemudian with ini aman ya. Densely pine forest sekarang. Pine forest itu noun. Kita tadi tahu nggak ada yang adverb noun. Densely itu adverb ya. Jadi adverb noun itu kurang sesuai. Harusnya adjective noun. Di sini adjective dense not an adverb is required to modify the noun phrase pine forest. Ini memang lumayan susah. Jadi teman-teman tadi perlu benar-benar mengingat-ingat yang susunan tadi ataupun fungsi-fungsi dari noun, adjective dan juga adverb di situ. Kalau teman-teman benar-benar memahami fungsi-fungsinya, teman-teman saya yakin bisa mengerjakan soal-soal yang semacam ini. Gitu. Nah, kalau semua udah paham tapi masih salah, berarti butuh latihan aja gitu kan. Bukan karena teman-teman belum paham gitu ya, tetapi butuh latihan aja. Atau kadang-kadang teman-teman perlu banyak latihan karena mungkin kurang apa. Itu yang salah satu problem yang biasa muncul. Kayak problem umum gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman kayaknya yang enggak seperti itu. Semuanya juga sama gitu, sama-sama nggak bisa gitu kan, awal-awalnya sama-sama nggak bisa. Yang bisa-bisa itu memang mereka-mereka yang udah terbiasa. Nah, reading comprehension, kalau reading tadi kan udah structured, listening udah, reading itu mirip dengan beda dengan structure ya. Kalau structure itu pengetahuan, kalau reading itu sama-sama skillnya. Dia perlu diasah, perlu latihan. Nah, latihannya itu sendiri kita juga perlu tambah vocabulary. Tetapi sebenarnya kita juga bisa mempelajari tipe pertanyaannya. Jadi masing-masing tipe pertanyaan itu memiliki strategi yang berbeda. Nah, di situ kalau teman-teman udah banyak vocab gitu kan, atau teman-teman inilah ya sambil latihan sambil memperbanyak vocab gitu ya untuk mengenal tipe-tipe pertanyaan itu dan juga cara mengerjakannya bagaimana. Ada yang namanya main idea. Main idea ini 10%. Biasanya setiap bacaan kan 10% berarti 5 soal ya. Setiap bacaan kan ada 5 bacaan. Nah, setiap bacaan biasanya ada satu soal main idea. Ada yang namanya detail question, yaitu direct dan juga indirect question. Ini yang paling banyak muncul, ada 40%. Makanya nanti yang sini, direct dan juga indirect question. Kemudian ada kan namanya vocabulary and context. Ini biasanya tanya sinonim ya, sinonim dari kata A itu apa gitu. Ini 26%, sekitar 12-an soal. Kemudian ada overview 14 soal. Biasanya overview ini yang paling gampang. Karena cuma bertanya informasi A itu muncul di line berapa gitu kan. Kita tinggal mencari kan line semua di ABC ada line 12, kita cari line 12 nggak ada, berarti bukan. Yang B ada line 56 gitu kan. Line 56 ada, oh ternyata ada, berarti jawabannya line 56 gitu. Nah, di situ overview question. Nah, yang paling banyak muncul ada kita pelajari yang detail question. Detail question ini menanyakan tentang detail atau fakta yang diberikan di dalam sebuah bacaan. Biasanya stated ataupun kadang unstated. Yang stated itu biasanya langsung muncul di situ. Paling nggak di paraphrase doang. Kalau unstated biasanya kita perlu menarik kesimpulan. Biasanya dari satu kalimat ataupun kadang 2 sampai 3 kalimat di situ. Jadi ada 2 sampai 3 kalimat kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya apa? Biasanya kesimpulannya lumayan jauh dari bacaannya itu, lumayan jauh. Kayak nggak apa namanya, nggak sekedar di paraphrase gitu kan. Tetapi masih nyambung. Kita lihat di sini case study-nya. Ini yang stated ya. Kita kayaknya mempelajari yang stated doang ini. Nah, di sini combined diverse unlike bla bla bla. Kita baca soalnya langsung. Menurut passage, combined diverse adalah seseorang yang bagaimana. Kita cari combined diverse muncul di sini. Nah, A exposed to the pressure and temperature of the surrounding atau ambient water. Nah, kalau semua informasi seperti itu, kira-kira jawabannya yang mana antara A, B, C, dan D? Delta.
Jelas ya, delta ya. Jawaban yang paling tepat memang benar sekali yang delta. Yaitu are exposed to the surrounding water. Karena can descend to extreme depth, nggak ada informasinya. Use submersible vehicle, eh ya bukan menggunakan submersible vehicle karena di sini tidak seperti apa namanya divers who go underwater in submersible vehicles. Jadi kan di sini ngomongin tidak ya, unlike. Berarti kan enggak berarti. Use no equipment enggak juga karena bisa jadi menggunakan equipment. Jawaban yang paling tepat adalah yang delta, exposed to the surrounding water. Ini jebakan ya, use no equipment itu karena di sini may use no equipment at all gitu kan, mungkin gitu, tetapi kebanyakan menggunakan face mask, foot fin gitu kan dan lain sebagainya. Maka sebenarnya mereka ini masih menggunakan equipment. Jadi ini jebakan doang. Banyak banget yang semacam itu yang menjadi jebakan-jebakan kayak gitu. Nah kemudian yang di sini, menurut passage, a free diver may use any of the following. Kecuali, ada kata-kata kecuali ya. Nah, menurut teman-teman jawabannya yang mana? Kalau tadi ada bantuan, ini nggak ada bantuan. Teman-teman langsung cari sendiri coba. Alfa, Alfa. Alfa, Alfa. Oke. Kita lihat di sini. Free diver. Free diver berarti muncul di sini ya. Biasanya kita mencari ininya terlebih dahulu, mencari apa namanya, mencari kata kuncinya. Setelah ketemu kata kuncinya, kita cari nih di kalimat, di bacaan ada nggak? Ternyata muncul di sini free divers. May use any of the following. Nah, yang digunakan free divers apa saja? Ada face mask, ini kan, ada foot fins dan juga snorkel. Berarti face mask digunakan, delta digunakan, berarti di sini salah, foot fin digunakan, snorkel juga digunakan. Yang nggak digunakan itu cuma yang rebreather doang. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Teman-teman benar semua. Oke, selamat ya. Nah, itu tadi untuk kira-kira seperti itu untuk materi yang saya sampaikan. Jadi tadi ada ini ya, ada apa namanya? Ada listening, kemudian ada structure, kemudian ada reading. Nah, bagi teman-teman kalau memang mau mempelajari lebih lanjut, teman-teman bisa mencari tahu lebih lanjut juga di IG kami. IG kami biasanya juga share-share ini, share-share apa namanya soal-soal. Ini tadi kebetulan kayaknya share yang reading ya. Teman-teman bisa nyoba lihat di apa namanya di story-nya. Kalau teman-teman kebetulan udah follow ya, teman-teman alhamdulillah ya. Tinggal mungkin teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut bisa ikut course di kami. Oke, demikian untuk pemaparan materinya bisa saya kembalikan ke apa namanya moderator. Oke, wah, gak kerasa materinya udah habis. Materinya daging semua sih. Aku dari tadi merhatiin juga sama tim belakang layar juga kita ikutan ngejawab gitu. Satu sama lain juga ini jawab gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen nanya terkait dengan materi ataupun tes TOEFL atau mungkin tentang TOEFL Warrior juga itu boleh dituliskan di kolom komentar gitu. Nah, sambil menunggu teman-teman yang mungkin masih ketik ini buat nanya pertanyaannya, aku udah yang ini mau nanya ke Kak Mahmud. Tadi waktu di awal itu Kakak ada sempat ini ngebahas tentang belajar sendiri dengan memperhatikan YouTube gitu. Nah, tapi beda nggak sih Kak feel belajar sendiri dari YouTube gitu sama dibimbing langsung gitu? Jelas beda sih sebenarnya. Karena kalau semua belajar sendiri itu kan butuh motivasi yang kuat ya. Nah, itu yang bikin susah itu. Karena kan kita biasanya apa namanya ya, terdistrak dengan kegiatan sehari-hari kita. Itu yang bikin susah. Nah, itu yang mungkin bagi kebanyakan orang mereka nggak bisa keep up ketika mereka belajar sendiri karena memang apa namanya untuk meningkatkan motivasi, sedangkan itu seumpama kita memang memiliki kegiatan yang banyak itu susah banget. Nah, beda lagi kalau kita ikut bimbingan dan itu apa namanya terstruktur, kemudian terjadwal gitu kan. Nah, ketika ada jadwalnya, ada temennya, ada tutornya gitu kan, itu biasanya secara motivasi itu akan lebih ini lagi, akan lebih apa namanya, akan lebih mudah lagi. Nah, selain itu jelas kalau seumpama di YouTube, kalau kita ada nggak apa namanya ada pertanyaan gitu ya kan,
jelas nggak bisa langsung kejawab gitu kan. Nah kalau ada tutor itu kan bisa kejawab langsung. Ya walaupun sekarang ada AI kan sekarang bisa tanya ya di AI gitu kan. Nah walaupun ada AI tetap nggak mesti paham apa yang kita maksudkan gitu kan AI. Ataupun kadang-kadang kita juga nggak bisa mengatakan ke AI itu sendiri cara bertanya yang benar gitu kan. Nah makanya seperti itu tetap butuh tutor yang biasanya sering menjadi kasusnya orang-orang gitu. Jadi seperti itu. Oke. Dalam ini saya sebenarnya juga punya teman yang dia itu nggak pakai ini sama sekali, nggak pakai tutor ya. Nggak tahu pernah course apa enggak. Seingat saya nggak pernah course, tapi TOEFL-nya dapat tinggi. Cuma memang itu motivasinya butuh tinggi banget. Jadi dia ini belajar menggunakan buku ya. Belajarnya itu setiap pulang dan juga pergi menggunakan MRT gitu kan, MRT waktu masih kerja di Jakarta. Nah itu butuh belajarnya lama banget. 1 tahun sampai lebih itu kan itu bisa bisa 1 tahun lebih itu baru bisa PD untuk tes TOEFL. Nah, sedangkan kalau biasanya belajar sama tutor itu paling sebulan gitu udah bisa gitu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan cukup. Paling pol 3 bulan. Saya sendiri pun 3 bulan gitu kan. Nah, kalau yang belajar sendiri bisa sampai setahun gitu kan baru bisa gitu. Nah, itu kan butuh motivasi yang kuat banget. Nah, itu tergantung teman-teman case-nya teman-teman bagaimana kan setiap orang punya case yang unik sendiri-sendiri. Atau kalau teman-teman nggak bisa yang ini, nggak bisa yang yang terjadwal banget, yang mau agak yang fleksibel dikit gitu kan, tapi masih ada tutornya, bisa yang private itu kan juga bisa. Jadi seperti itu. Nah, gitu nih teman-teman. Jadi sebenarnya kalau belajar sendiri tuh ya sah-sah aja ya gitu. Cuman mungkin kita kalau mau nanya bingung mau nanya ke siapa, terus kalau misalnya ada materi yang bingungin kayaknya, aduh ini kalau begini gimana caranya ya kayak gitu. Kayak lebih enak tuh kita ngambil tutor aja sih gitu. Nah, apakah beneran nih nggak ada yang mau nanya? Kayaknya udah pada paham semua sih Kak. Aku yang belum paham mengenai TOEFL ini. Kira-kira kalau misalnya orang yang ngerjain tes TOEFL itu tuh paling sering tuh ngelakuin kesalahan apa nih Kak? Waktu sih lebih seringnya itu. Jadi kan waktunya kelihatannya panjang ya 2 jam itu. Tapi ketika kita mengerjakan ternyata nggak sepanjang itu. Terutama kayak di reading gitu kan. Nah di reading kan ada 50 soal dan dikerjakan dalam waktu 55 menit. Berarti 1 menit itu mengerjakan berapa soal? Itu 1 menit 1 soal paling enggak kan. Nah, itu lumayan susah gitu kan, karena reading bacaannya panjang-panjang. Nah, ini saya ada tips. Biasanya orang-orang tanya, ada orang-orang itu yang mengerjakan reading, itu ada yang ininya dulu, melihat soalnya, langsung melihat soalnya, baru nyari di bacaan. Ada juga yang baca soal terlebih dahulu sampai selesai, memahaminya, baru nanti lihat soalnya, mengerjakan satu persatu. Nah, itu teman-teman cari sendiri lagi-lagi metodenya tergantung teman-teman mana yang lebih nyaman bagi teman-teman. Nah, kalau saya sendiri itu termasuk orang yang membaca bacaannya terlebih dahulu. Karena dengan seperti itu saya bisa menandai nih kira-kira yang tema A itu ada di mana gitu kan. Jadi ketika saya mencari itu lebih mudah. Saya pernah mencoba cara yang lain. Itu mencari dari atas ke bawah, balik lagi atas ke bawah sampai 7 kali putaran kayak SAI itu ya. Nggak ketemu-ketemu juga gitu kan. Jadi saya lebih baik kembali ke cara yang nyaman bagi saya walaupun itu nggak familiar bagi orang-orang lain. Orang-orang biasanya itu mengerjakan langsung lihat soalnya baru kemudian melihat bacaannya gitu kan. Kalau saya kebalik gitu. Kemudian yang selanjutnya kayak di structure. Di structure itu kan 25 menit. Padahal soalnya itu ada 40. 1 menit itu bisa harus mengerjakan 1,5 soal. Berarti 2 menit 3 soal lah ya. 2 menit 3 soal itu lumayan perlu cepet gitu. Nah di situ orang-orang biasanya kesalahannya di situ. Menggunakan waktu yang kadang ada yang terlalu susah gitu kan. Terus terpaku pada satu soal yang susah. Lagi-lagi saya bicarakan tadi lebih baik kehilangan 1 soal yang susah daripada kehilangan 5 soal yang gampang. Itu yang paling penting di TOEFL. Oke. Oke. Jadi Jadi seperti sebenarnya kalau lagi ketemu soal yang susah gitu eh, langsung diabaikan aja atau misalnya gimana nih Kak? kalau udah terlalu susah langsung lanjutkan, bukan diabaikan ya lanjutkan. Kemudian biasanya kalau udah kita stuck di satu soal gitu ya, kita kan udah benar-benar stres kan ya. Nah ketika mengerjakan soal lain yang lebih gampang, biasanya stresnya udah agak hilang nih. Nah ketika kembali biasanya dapat lagi. Nah yang semacam itu. Jadi kembali di akhir ketika udah dikerjakan yang lain-lainnya gitu, yang semacam itu. Itu jauh lebih baik daripada stuck satu lama banget. Lebih baik ditinggalkan dulu untuk nanti kembali lagi.
Kecuali kalau listening ya, kalau listening kayaknya Oke. nggak bisa gitu. Mungkin kalaupun kembali lagi ya tetap ini sih, tetap apa namanya, guessing sih, tetap ngawur gitu. Biasanya seperti itu. Tapi ya tenang aja, kalaupun salah kan nggak ini ya, teman-teman, nggak mengurangi nilai ya. Yang penting jawab gitu doang. Jangan ditinggalkan kosong. Ada yang nanya nih Kak, dari Anggita. Kak, apa ada tips untuk belajar TOEFL dengan target 1 bulan? Monggo Kak. Oke. Ini ya, jelas ada ya sebenarnya kalau tipsnya itu. Yang pertama perlu motivasi sih kalau apa namanya satu bulan itu. Karena 1 bulan itu waktu yang bukan lama untuk belajar TOEFL, itu lumayan cepet ya. Jadi perlu belajar intens. Jadi kebetulan di TOEFL Warrior sendiri ada program 1 bulan, 25 hari. Di situ mempelajari dari dasar, entah itu listening, structure, ataupun readingnya. Tapi ya lagi-lagi butuh motivasi yang kuat, yang semacam itu. Dan di situ butuh, kalau semua memang 1 bulan butuh setiap hari ininya. Tapi ya walaupun itu ya, walaupun memang butuh setiap hari tergantung, lagi-lagi tergantung case masing-masing. Teman-teman itu starting point-nya berapa, kemudian targetnya berapa. Nah kan tergantung di situ. Kalau semua starting point dan targetnya itu lumayan tinggi, itu berarti teman-teman berusahanya harus lebih keras lagi. Tapi kalau seumpama teman-teman udah 440 nih, kemudian targetnya 450. Nah yang semacam itu berarti tinggal latihan-latihan aja nggak masalah gitu kan. Tetapi kalau semua teman-teman skornya 450, targetnya 500. Nah, jadi kalau demikian itu perlu benar-benar intens. Kami sendiri di TOEFL intensif itu, di kelas TOEFL intensif itu kan grup kelas ya. Di situ ada pembelajarannya, namanya itu metodenya flip learning. Jadi itu salah satu metode yang saya dapatkan juga ketika belajar di Monash. Jadi flip learning itu yang pertama, teman-teman akan mendapatkan video pembelajaran, teman-teman belajar melalui video. Kemudian ketika masuk kelas itu teman-teman tinggal menanyakan mana yang teman-teman nggak bisa, dan juga pembahasan soal. Jadi mengerjakan soal dan juga penjelasan materinya itu ketika di luar kelas. Nah, di dalam kelas itu penambahan materi yang mungkin belum teman-teman pahami atau belum sempat dijelaskan di video learning, dan juga pembahasan soalnya. Dengan cara demikian, 25 pertemuan, kan kami ada 25 pertemuan ya. 25 pertemuan itu sama kayak 50 pertemuan. Karena yang satu pertemuan di luar kelas, satu pertemuan lagi di dalam kelas. Nah, memang butuh sedemikian intens kalau teman-teman mau target 1 bulan gitu, dan butuh motivasi. 25 pertemuan itu berarti cuma libur hari Sabtu sama Minggu. Jadi seperti itu. Jadi malam gitu kan, teman-teman live kelas, kemudian mungkin di luar live kelasnya, entah itu pagi sebelum subuh atau apa, itu teman-teman mengerjakan yang ininya, apa namanya, video learningnya, dan juga mengerjakan soal-soalnya. Jadi memang seperti itu. Saya sendiri dulu ketika mengikuti kelas itu pun juga sama. Jadi ketika kelas itu benar-benar mengikuti kelasnya. Kemudian di luar kelas saya nggak hanya ini saja, nggak hanya apa namanya berpangku tangan di kelas saja. Saya di luar kelas pun juga mengerjakan soal gitu kan. Apalagi waktu IELTS tuh. IELTS kan juga lumayan ini. Saya IELTS kan juga belajar juga. Nah, itu sesudah subuh saya memiliki jadwal. Sesudah subuh saya mengerjakan listening. Terus kemudian habis itu ada kelas. Kemudian habis itu malamnya itu mengerjakan reading gitu kan. Nah, jadi fokusnya lumayan perlu benar-benar fokus gitu. Dan akhirnya pun selama berapa hari itu ya, itu saya bisa mendapatkan skor yang lumayan gitu. Dapat 7,5 di IELTS kan lumayan tinggi gitu kan. Itu pun udah cukup untuk masuk ke Cambridge kalau IELTS-nya gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Itu memang butuh studi yang benar-benar apa namanya, intens gitu. Kalau semua 1 bulan. Tapi lagi-lagi ada tapinya. Kalau memang nggak terlalu tinggi ininya, target skornya, dan jaraknya nggak terlalu jauh antara target skor sama starting point, nggak seintens itu pun nggak masalah. Gitu. Semoga terjawab ya. Agak panjang ini tadi ya. Iya, berarti sebenarnya dalam 1 bulan itu tuh kita harus merhatiin starting point-nya dulu ya Kak ya, baru bisa nentuin apa yang dilakuin dalam 1 bulan ya. Iya, perlu starting point-nya. Jadi starting point-nya berapa, terus apa yang kita nggak paham gitu kan, baru kita decide ambil kelas yang mana. Oke, apakah udah terjawab Kak Gita? Oke. Nah, tadi nih aku juga ini kayak Kak ada yang ingin disampaikan lagi nggak mengenai program yang ada di TOEFL Warrior kita? Oke, ini saya share lagi ya ini tadi. Oke, jadi
student kita ini ada beberapa yang mengirimkan, bukan hanya beberapa ya, sebenarnya banyak banget yang mengirimkan feedback ke kami, yang mendapatkan skor yang bagus gitu kan, rata-rata yang seperti itu. Nah ini ada beberapa yang saya tampilkan, ada yang ini saya sendiri yang mengajar private dia ya. Target skornya dia 550. Dia ngechat waktu itu katanya ketinggian gitu kan, karena targetnya 550 aja, ternyata dia dapatnya 640. Kemudian ada juga yang dapatnya 593. Ini dia di UI ininya apa namanya tesnya. Kemudian ada juga yang dapatnya 603. Ini yang ambil TOEFL intensif yang grup kelas. Tuh, dapatnya 603. Jadi ya juga lumayan. Nah, ini ada banyak juga student-student kita yang dapatkan skor yang demikian. Kalau teman-teman cek di di apa namanya websitenya Warrior, di IG-nya TOEFL Warrior, teman-teman akan melihat juga testimoni-testimoni dari student-student kami. Nah, kalau teman-teman mau yang kelas private, itu sebenarnya ada juga kelas private. Mulainya 649. Jadi ada yang private-nya itu 2 orang atau lebih, mungkin 2 sampai 3 orang lah ya. Ada juga yang private-nya itu 1 orang. Gitu. Tergantung teman-teman yang mana gitu kan. Kemudian kalau yang grup kelas ini mulai dari 549, ini yang 25 pertemuan. Oh ya, kalau private ini minimal 10 kali meeting ya. 10 kali meeting 649. Kalau yang TOEFL intensif yang grup kelas 549 ini udah 25 pertemuan. Jadi secara pertemuan ini banyakkan yang intensif. Itu. Tetapi kalau teman-teman nyaman yang private itu pun juga nggak masalah juga. Ini yang saya jelaskan tadi, kalau TOEFL intensif itu kebetulan buka itu tanggal 3 Juni mulai, kemudian sampai 5 Juli. Kalau semua teman-teman pengen belajar sendiri, itu bisa pakai web learning. Nah, web learning ini itu nggak hanya video learning doang, tetapi juga ada quiz-quiznya di situ. Quiz-quiznya itu pun udah bobotnya mirip dengan TOEFL test. Jadi di situ ada quiz-quiznya, kemudian ada kunci jawabannya dan lain sebagainya. Nah, kalau semua teman-teman sudah mempelajari, udah merasa bisa gitu ya, udah mempelajari yang materi-materi TOEFL, teman-teman ingin latihan saja, teman-teman bisa ikut TOEFL simulation dan pembahasan. Nah, di sini tinggal teman-teman latihan, ada 10 paket latihan. Biasanya kalau di kursus-kursus lain, satu paket latihan aja udah 99.000. 2 paket latihan itu udah 200-an ribu gitu kan. Nah di kami TOEFL simulation dan pembahasan itu nggak nyampe 200.000, cuma 100 berapa gitu. Itu udah 10 kali simulation. Dan itu ditambahin pembahasan pula gitu. Ada pembahasan strukturnya. Itu udah sangat murah banget. Nah teman-teman bisa ambil itu kalau semua teman-teman tinggal latihan-latihan doang. Itu yang drill kalau teman-teman skornya udah 500-an tadi kan. Nah itu bisa apa namanya, bisa pakai TOEFL simulation dan pembahasan. Nah per meetingnya itu 75 menit ya teman-teman. Itu per meetingnya. Jadi per meeting 75 menit udah sangat cukup ya untuk apa namanya, untuk membahas TOEFL itu sendiri. Kalau terlalu panjang itu nanti biasanya bosen gitu kan. Kalau terlalu panjang, kalau terlalu cepat itu kurang. Makanya yang paling pas itu 75 menit per meetingnya. Gitu. Oke. Nah, Gitu, untuk teman-teman. programnya ini nih, ada di Instagramnya TOEFL The Warrior nggak nih, Kak? Iya, ada di TOEFL Warrior. Teman-teman bisa di situ, bisa tanya-tanya admin juga di situ. Oke. Nah, teman-teman kalau misalnya masih mau tahu banyak tentang TOEFL Warrior, kalian bisa banget kunjungin dan follow Instagramnya TOEFL Warrior itu di @toefl.warriors gitu. Nah, ngomong-ngomong soal stres pas ngerjain tugas nih Mbak, apa Mas? Nah, ternyata teman-temanku tuh lebih sering stres sebelum ngerjain tugasnya nih. Kira-kira ada nggak ya cara ngatasin deg-degan atau khawatir atau bahkan stres sebelum ngerjain tesnya nih? Karena rata-rata takut apa namanya nilainya nggak nyampe karena kan kita TOEFL rata-rata berbayar ya gitu. Iya. Takut rugi gitu. Iya, yang real test itu berapa? 600-an ya, 650-an. Yang paling murah kayaknya 650, 650. Zaman saya dulu 550 Mas Yan. Sekarang udah berapa tahun sesudah itu? Udah ini kan udah naik 650 yang paling nih. Kalau nggak nyampe itu 650 hangus ya. Jadi lumayan bikin stres biasa yang semacam itu. Nah, maka dari itu persiapan biar nggak stres. Karena apa namanya ya? Kalau semua belajar 1 hari sebelum tes itu percuma, teman-teman. Malah bikin stres. Maka dari itu persiapan jauh-jauh hari sebelum itu. Jadi ketika mau tes itu malah jangan belajar. Jangan belajar sama sekali. Refreshing kah, main game atau apa, jangan difikirkan sama sekali tesnya. Itu malah karena percuma kalaupun belajar itu udah nggak masuk lagi. Kalau belajar percuma malah nambah-nambahin stres. Jadi lebih baik main game atau apa, baru kemudian nanti ketika masuk itu udah
udah tenang-tenang saja gitu. Karena yang paling penting belajar itu jauh sebelum itu, 1 bulan sebelum itu gitu kan, belajar 1 bulan penuh, baru kemudian selisih mungkin 2 hari atau 3 hari gitu kan untuk refreshing, baru nanti tes gitu. Karena kalau stres itu bisa mengurangi nilai kita jauh banget biasanya. Ada juga teman yang semacam itu, yang dia itu ketika belajar lebih tinggi dari saya terus gitu kan. Nah, ketika tes karena dia ini ya waktu saya lihat itu kan waktu semalam sebelum tesnya dia begadang, dia mengerjakan soal gitu kan. Padahal yang lainnya enggak gitu karena udah dibilangin kan sama tutor jangan mengerjakan soal, jangan belajar, jangan apa gitu kan. Yang berhubungan dengan TOEFL yang penting refresh aja gitu kan. Nah, di situ malah yang belajar itu malah yang skornya jeblok. Yang nggak belajar itu malah yang skornya tinggi karena belajarnya itu kan udah sebelum-sebelumnya gitu. Nggak bakal masuk kalau belajar sehari sebelum tes gitu. Jadi lebih baik refreshing aja waktu itu. Ya, ya itu butuh persiapan itu biar nggak stres. Berarti emang persiapan itu sepenting itu ya Kak gitu. Nah, Iya, di kira-kira nih semua hal pun kayak gitu. Selain belajar, ada cara lain nggak nih Kak untuk ningkatin skor TOEFL-nya supaya mencapai target nih? Ya keberuntungan sih kalau ya gimana ya. Ya kalau udah bisa ya tinggal tes saja kan kalau semua memang apa namanya udah bisa terus sudah pede kita tinggal tes saja. Apalagi kalau memang udah dari kecil udah ini kan udah terbiasa terpapar bahasa Inggris gitu kan terus skor yang dibutuhkan nggak terlalu tinggi ya tinggal tes saja gitu. Kalau semua bagi kita termasuk saya sendiri kan dari kecil nggak terpapar bahasa Inggris hidupnya di desa gitu kan terus sekolahnya itu juga sekolah yang apa namanya bukan sekolah internasional gitu ya. Bagi kami ini kan ya tetap butuh belajar gitu ya. Nah, kalau yang butuh-butuh belajar kayak kami ini ya belajar. Tetapi kalau yang udah advance banget kan nggak perlu belajar, mungkin tinggal ini doang, tinggal latihan soal dan pembahasan doang ini biar pede gitu kan, tinggal itu doang. Nah, itu baru setelah itu ini cuma 10 latihan soal mungkin mengerjakan 5 latihan soal udah pede itu bisa di situ. Bisa apa namanya? Bisa langsung tes habis itu. Tetapi kalau yang kayak kita ya butuh belajar, tetap butuh belajar yang semacam itu. Oke. Dan doa sih ya, yang jelas. Terima kasih banyak Kak Mahmud. Oke. Nah, buat teman-teman semua nih, jangan lupa buat follow Instagramnya @yoursay__id dan @toefl.warrior. Nah, supaya teman-teman tuh nggak ketinggalan event-eventnya kita gitu. Karena rata-rata event-eventnya kita gratis dan punya banyak benefit buat teman-teman gitu. Nah, dan teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris dan persiapan buat TOEFL itu bisa banget ke TOEFL Warrior gitu. Dan buat teman-teman sekalian itu jangan lupa buat isi link presensi. Itu linknya udah dikirim oleh Yarmin di link di kolom komentarnya. Karena linknya akan digunakan sebagai akan dipakai teman-teman untuk klaim sertifikat dari kelas ini gitu. Nah, itu pengasihannya maksimal sampai jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Oke, nggak terasa nih ternyata kita udah sejam lebih ya di kelas kali ini. Terima kasih buat Kak Mahmud yang udah menyampaikan materi dengan sangat jelas gitu. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah hadir, menyempatkan hadir dan mengikuti kelas dari awal sampai akhir. Nah, sebelum kita tutup nih, kita mau foto dulu. Boleh kamu ini saya. Boleh on cam dulu teman-teman. Ayo yang belum on cam bisa segera on cam. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di lain waktu. Dan oh iya, jangan lupa buat tetap pantengin grupnya TOEFL, preparation TOEFL. Itu bakalan ada tes TOEFL gratis, tapi untuk tanggalnya masih Yarmin rahasiakan. Jadi jangan lupa buat tetap
pantengin grupnya ya buat tahu infonya. Yormin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.